Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Putri Nur Fatika dalam acara Obrolan Sorot. Dalam Obrolan Sorot hari ini akan kami tampilkan obrolan bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Agus Priyanto yang akan membahas tentang pencemaran sungai. Marilah kita simak obrolannya dan selamat menyaksikan. Terima kasih, sangat bersyukur sekali kami dari sorot.co bisa bertemu dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Agus Priyanto yang mana terkait dengan desakan para pemuda yang tergabung dalam forum komunikasi Sungai Siraman di Kelurahan Siraman, Kapanewon, Wonosari yang mendesak agar pabrik tahu yang ada di sepanjang Sungai Siraman itu tidak mengalirkan limbah yang berbau dan beracun yang mencemari Sungai Siraman tersebut. Untuk itu bagaimana perhatian pemerintah tentang hal ini dan juga bagaimana solusi, tindakan, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mari kita berbincang-bincang dengan Pak Agus Priyanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Pak Agus, pertanyaan pertama Pak Agus terkait dengan Sungai Siraman ini yang mendesak untuk forum komunikasi Sungai Siraman yang terdiri dari pemuda itu agar pabrik-pabrik tahu di sepanjang Kali Siraman ini tidak mengalirkan limbah yang beracun dan berbau. Bagaimana ini penjelasannya Pak Agus? Ya, terima kasih Pak On. Kami dari DLH terkait dengan tema apa yang disampaikan forum pemuda Siraman terkait dengan perhatiannya kepada kondisi kali ini, kami mengucapkan terima kasih sekali, dan ini merupakan hal yang sangat positif terhadap perhatian yang ditujukan kepada para pelaku yang kita indikasikan memang mencemari sungai. Kalau boleh kami memberikan gambaran, kita ambil saja sungai yang membelah kota dari Besule sampai Siraman. Nah, kondisinya itu boleh dibilang tercemar ringan, tetapi itu juga tidak boleh menjadi alasan bahwa para pelaku usaha itu boleh membuang limbah di badan sungai. Sebenarnya kaitannya dengan pembinaan, kemudian kaitannya dengan ketentuan aturan itu harusnya sudah diketahui oleh para pelaku usaha. Tetapi sekali lagi, yang namanya untuk mensikapi dengan sesuai ketentuan itu biasanya ada keengganan. Satu contoh yang bisa kami contohkan, ada beberapa kegiatan pengrajin tahu yang mau dengan sadar membangun IPAL itu. Nah, kalau kemudian apa yang kami sarankan, kami yang sudah kami coba himbau kepada para pelaku usaha yang selama ini kita lakukan, ternyata tidak ada respon. Nah, atas dukungan dari teman-teman forum ini mungkin akan kami tingkatkan tahapannya kepada peringatan, yang mana apa yang kita akan lakukan ini juga ada payung hukumnya. Undang-Undang 32 2009 pasal 20 ya, kalau nanti ya salah ya bisa dicek, yang intinya bahwa pelaku usaha, pelaku kegiatan itu diizinkan untuk membuang cairan hasil kegiatan, tetapi harus
memenuhi baku mutu. Nah, untuk memenuhi baku mutu itu yaitu melalui proses atau kita sebut ya masuk IPAL dulu, setelah terendap atau terjadi pemrosesan di IPAL itu nanti bisa air itu dikeluarkan. Artinya air yang keluar dari proses tahu ini keluar sudah memenuhi baku mutu. Nah, apakah ada sanksinya? Ada. Kalau mungkin tidak etis kalau kemudian kita ekspos, ya yang pasti pasalnya yang dilanggar ada, sanksinya ada. Toh kalau pembinaan itu sebenarnya sudah kita lakukan rutin. Jadi sekaligus kepada kesempatan ini kami menghimbau. Mungkin himbauan kami itu sifatnya mungkin dengan keras. Apakah pada saatnya para pelaku usaha itu mau sadar diri apabila sanksi itu kita terapkan. Kita tahu bahwa Undang-Undang 32 2009 juga mengamanatkan, di mana PP-nya juga sudah ada peraturan pemerintahnya. Jadi kalau mau keras-kerasan itu sebenarnya bisa kita tegaskan. Tapi sekali lagi tahapan pembinaan ini barangkali perlu kita lakukan, dan kalau forum pemuda siraman yang mempunyai perhatian kepada kebersihan kali ini, hal yang mungkin akan memberi dorongan untuk kesadaran para pelaku usaha itu melakukan apa yang diharuskan untuk dilakukan oleh sebuah aturan. Nah, kalau bagus lagi, kan kita itu punya kelompok yang namanya kelompok kali bersih. Kalau tidak salah di Siraman pun ada. Yang dulu seingat saya dikomandani Pak Parman. Kalau Pak Parman itu masih, ya berarti masih disepui oleh beliau. Alangkah bagusnya mari kita menyatukan pemahaman, kemudian juga mari kita sama-sama bergerak untuk satu tujuan yang baik, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa yang namanya kali bersih itu menjadi juga satu tempat wisata atau kegiatan yang juga nyaman. Saya kira melalui kesempatan ini sekali lagi kepada pelaku usaha, mari kita sama-sama untuk bisa menjalankan hak dan kewajiban kita. Jadi sebenarnya tidak sulit. Jadi hanya kemauan dengan dasar kesadaran bahwa membuang limbah yang belum terproses itu menjadikan dampaknya apa? Bau, dan kemudian kalau dilihat juga mungkin baku mutunya turun sehingga kehidupan air juga terganggu. Dari data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, pabrik-pabrik tahu itu yang sudah menggunakan IPAL itu berapa, yang belum memenuhi standar berapa, atau bahkan tidak semua menggunakan? Kalau jumlah saya tidak bisa angka persis ya. Ya kalau boleh saya perlihatkan lokasi aja, mungkin teman-teman pelaku industri tahu Sumber Mulyo itu mereka sudah melakukan dengan proses membangun IPAL Sumber Mulyo. Lah kalau kita petakan yang menurut informasi teman-teman pelaku pengrajin tahu yang tidak proses dengan IPAL itu hampir sepanjang jembatan Pancuran itu ke timur. Nah, berapa itu juga kami belum bisa memberikan angka. Berapa sih pelaku usaha di sana mana? Termasuk ada juga dulu itu rumah potong hewan di setelah jembatan Kerapyak, jembatan itu. Nah, untuk angka-angkanya saya kira kita tidak perlu memdebatkan angka, karena seberapapun yang tidak punya kesadaran itu juga akan mencemarkan. Nah, belum nanti kalau para forum ini juga bisa melacak. Kami berterima kasih sekali ketika temuan-temuan ternyata bukan hanya pelaku usaha tahu, tapi mungkin diam-diam mereka membuang sampah, diam-diam mereka membuang oli umpamanya,
ini sesuatu yang tidak akan terlacak. Tapi kalau kemudian teman-teman forum ternyata secara mandiri bergotong royong bisa lakukan itu, yang pasti mungkin ada data yang ketika berbicara tentang kualitas air sepanjang dari Besole sampai Wareng itu kategorinya tercemar ringan. Tercemar ringan itu artinya juga nggak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Dampaknya juga sekali lagi yang saya katakan tadi, menimbulkan bau, kumuh. Kalau air sungai dimanfaatkan itu akan mengganggu kesehatan, diantaranya sakit kulit. Sudah masuk memang ada ikan mati, ikan-ikan mati. Artinya kalau kondisi sekarang itu memang mau dipakai untuk kegiatan perikanan, itu juga kurang baik. Nah, ini akan bisa kita kembalikan apabila ya kesadaran itu muncul, atau juga alam bisa menetralkan, yaitu ketika ada hujan. Nah, hujan itu juga menghilangkan pencemaran yang terjadi. Nah, untuk itu karena sekarang ini antara bahan pencemarannya lebih tinggi daripada curah hujan, maka terjadilah pencemaran. Tetapi ya meskipun itu tidak bisa ditoleransi, tetap terjadi pencemaran kategori ringan. Tapi ya sudah tercemar, mari memang kalau memang mau bareng-bareng, karena keadaan juga kalau berbicara anggaran, nanti kalau kemudian ya terus sekarang bareng-bareng mari pemerintah supaya membuatkan IPAL. Nah, kalau sekarang tidak mungkin. Untuk itu yang paling mungkin dan paling bisa dilakukan itu adalah kesadaran para pelaku. Sebenarnya sangat simpel, tidak usahlah kita berbicara IPAL dalam ukuran yang besar atau yang modern. Jadi buat aja kolam-kolam, yang kemudian kolam-kolam itu ada 3 kolam lah. Sebelum masuk ke badan sungai itu, yang namanya air olahan tahu itu masuk dulu ke kolam, mengendap. Terus nanti dari endapan masuk lagi ke kolam, mengendap. Ketika masuk mengendap itu keluar, kalau kita cek dengan model seperti itu aja, baku mutunya sudah aman. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau saya mohon maaf kalau berbicara data angka, karena teman-teman yang teknis ini baru work from home, jadi belum bisa. Tapi pada dasarnya kami akan sampaikan data pengelola tahu yang membuang limbahnya ke sungai itu berapa, kemudian yang mengolah dengan cara IPAL yang agak mahal dan mengolah dengan IPAL yang sederhana kemudian dibuang lewat pipa. Nanti coba pada saatnya kita munculkan, dan kita juga akan membangun kerjasama. Kalau teman-teman forum pemuda malah menemukan juga istilahnya tangkap tangan, gembrojoke air limbah yang masuk sungai itu difoto saja, itu malah ibaratnya bisa menjadikan langsung kita tegur. Pokoknya kalau sampean gelem ya buat IPAL, enggak ya mohon maaf ya, kalau ditutup resmi kan memang mereka tidak berizin. Pencemaran ringan yang menimbulkan bau, kemudian juga ekosistem di sungai itu juga terganggu. Artinya kan peluang-peluang dari kemampuan desa untuk meningkatkan roda ekonomi, daripada misalnya untuk lokasi wisata, kemudian untuk usaha kuliner dan lain sebagainya, itu kan jadi hilang ya, Pak Agus. Ya. Nah, ini bagaimana? Apakah ada rencana ke depan mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi kali siraman harus bersih dan sebagainya, dari pemerintah sendiri ada rencana untuk itu? Ya ada rencana, dan sekaligus barangkali sudah bukan rencana lagi ya, karena sebenarnya program Kali Bersih itu kan ingin menciptakan kali itu menjadi bersih. Salah satu contoh yang sudah kita bisa kita ambil lah, meskipun belum sempurna, itu kan grupnya Amigo ke Utara, itu yang
dipimpin oleh Pak siapa lupa saya, pokoknya itu juga kelompok yang bagus. Kami sudah mengajak depan Amigo, depannya Smart ke selatan bersama Dukuh dan kelompok Arisan Ringin-Sari itu sudah mau buat jalan setapak, terus kemudian mau kita coba tembok Piai Purwosari itu berkenan untuk nanti kita lukis mural. Nah, dengan dorongan itu barangkali akan merasa sungkan orang-orang membuang sampah ke kali, membuang limbah ke kali itu. Kemudian dari kali tentara pelajar ke sana itu yang kita ketemukan memang adalah kandang ternak, pabrik tahu. Nah, ini memang kalau sudah ada dorongan dari bawah, kemudian programnya itu sudah ada. Program kali bersih itu ada kelompoknya, ada pertemuannya. Tetapi sekali lagi yang kita hadapi adalah nyun sewu piai sing apa ya, kalau istilah teman itu malah gini, gugah wong tangi. Gugah wong tangi itu wong wis ngerti ning kok tetep ndablek. Lah padahal nyun sewu kalau kita berbicara sanksi, mohon maaf loh, kalau sanksi dikenani tenan, itu ora tutup rekep bangkrut karena kena sanksi yang begitu berat. Nah, seperti ini sebenarnya khusus karena jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum. Tepos lirone kurang opo gitu loh. Tepos lirone kan selama ini pembinaan, malah kita menawarkan juga kalau ada yang lahannya boleh dan untuk bersama mau dibuatkan IPAL dulu loh ya. Kalau ke depan kita anggaran yang sudah ini, artinya kembali lagi tadi, pokoknya ada mau kesadaran, kemudian tidak langsung buang limbah, dikai kolam beberapa, terus nanti teknis sederhananya ada, mau aja sudah selesai persoalan ini. Kenapa tidak mau? Ya satu saat saya mohon bantuannya saja, teman-teman forum ini dulan aja lah, semangatnya dulan, silaturahmi bersama mungkin media sosial juga. Jadi nopo atau keberatan jenengan ora gelem gawe ini nopo? Apa ya, membutuhkan biaya besar terus merugikan apa ya istilahnya. Ya betul, pertanyaan saya juga seperti itu. Untuk membuat IPAL mungkin yang IPAL sederhana atau IPAL yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan, itu sebenarnya setiap pabrik tahu, setiap pengrajin tahu ini butuh biaya berapa? Kalau ini berbicara IPAL yang untuk bareng-bareng itu memang rada tinggi. Tetapi kalau berbicara personal itu saya kira 5-10 juta jadi. Artinya kalau melihat rutinitas produksinya. Artinya tidak berat kalau selama ini produksi kemudian dari keuntungan bisa disisihkan untuk membuat. Tidak berat. Sekali lagi ini masalah kesadaran dan kemauan sekaligus kebiasaan. Memang mungkin pendahulu-pendahulunya dulu nggak apa-apa. Nah, terus itu dilakoni terus. Sebenarnya saya pun dapat semacam aduan dari lingkungan bahwa waduh, jan limbah tahu mambune ora karo-karoan itu juga. Tetapi sekali lagi di dalam pergaulan di masyarakat ini juga mereka sangat permisif. Buktinya mereka sebenarnya bisa negor lewat arisan RT, malah laporannya yang dinas. Kenapa Pak di arisan RT orang tekan, katanya ngomong kosong, timbang baru kalau tonggo. Memang juga itu yang terjaga itu, padahal dan akhirnya pemuda ini yang juga. Nah, makanya saya sangat berterima kasih ketika ada forum pemuda, perhatiannya ini, kemudian mari sama-sama, mohon maaf ini sama-sama kita menghimbau, tidak boleh dengan cara emosi, tapi memang ini kewajiban kok, pengewajiban yang diamanatkan oleh aturan, bukan karena saklemin dewe boleh kan kembali. Pemerintah dalam hal ini dinas lingkungan hidup bersama-sama
forum komunikasi Sungai Siraman ini bergerak dan berhasil untuk kali Siraman ini bersih, artinya membuka peluang banyak usaha. Iya, dan barangkali juga menjadi contoh yang luar biasa. Gawe kali resik, sebenarnya harapan semua lah. Mohon maaf ya, semua orang yang di pinggir kali itu pengennya bersih. Tapi ya itu tadi, yo ora tau kelakon. Karena ya antar tetangga saling ngomong rosol, tapi naik dinas. Umpamanya kita talut ya. Bagaimana kita lihat talut terbaru ini? Kali Pancuran ke timur, itu sudah talutan kabeh. Tapi sekarang berbicara mampu, kok tetap mampu? Berarti ya rusuh itu. Rusuh itu. Nah, kalau sampai ada bekas sampah-sampah yang terbuang itu, mohon maaf kalau ada dilihat spanduk yang jembatan depannya Masjid Mufaridun itu kan saking keras itu. Ya Allah, laknatlah orang yang membuang sampah itu kan. Ya Allah, itu kan ada semacam peringatan yang sama. Berarti aturan pun wis ora dianggap, berarti sampai didongake celakalah orang yang membuang itu kan, dongane elek banget. Ini ya sekali lagi nek wis gitu. Terima kasih Pak Agus, penonton semua, semoga ke depan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan pemuda di Siraman akan membuat kali bersih dan membawa manfaat yang luar biasa bagi masyarakat sekitar. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman forum komunikasi peduli Sungai Siraman dalam upaya menciptakan kali bersih. Mudah-mudahan usaha yang mulia ini akan terwujud dan sebagaimana harapan kita semua, kali ini resik, rezeki ini becik. Terima kasih. Itu yang bisa kami simpulkan.